Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin mulaikan Allah SWT, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dunia ini untuk ujian buat manusia. Macam-macam keadaan Allah datangkan ke dunia ini. Keadaan yang menggembirakan, keadaan yang menyusahkan. Semua ini adalah ujian dari Allah buat manusia. Yang lulus dalam ujian itu adalah yang istiqomah di dalam agama. Entah dia ini dalam kesulitan, entah dia ini di dalam kemudahan. Yang istiqomah itulah yang lulus. Lulus itu maknanya dapat ridho Allah, akhirnya masuk surga Allah. Apapun keadaan manusia ini, entah mudah entah sulit, kalau tidak istiqomah dalam agama, namanya gagal. Walaupun dia jadi raja, kalau tidak istiqomah dalam agama, ya namanya tidak lulus, gagal. Gagal di dalam ujian. Walaupun jadi orang miskin, kalau istiqomah, ya itulah sukses. Itulah calon-calon penduduk surga. Yang pertama kali istiqomah iman. Istiqomah iman itu di mana saja hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah, malu kepada Allah, namanya istiqomah iman. Tunduk kepada Allah. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ke sawah, hatinya kepada Allah, bukan kepada sawah, kepada Allah. Kalau Allah tidak tolong kita di sawah kita, kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari sawah kita ini. Justru kita akan mendapatkan macam-macam keburukan. Mungkin sawah kita tidak panen. Kalaupun panen, tidak mendatangkan kebaikan. Dimakan menjadi gelisah. Kasihkan istrinya, istrinya jadi rewel. Kasihkan anaknya, anaknya jadi nakal. Bikin rumah, rumahnya jadi berantem terus. Yang kita perlukan di sawah itu bukanlah sawah. Yang kita perlukan di sawah itu adalah pertolongan Allah kepada kita di sawah. Yang kita perlukan di pasar itu adalah pertolongan Allah di pasar. Yang kita perlukan di rumah itu adalah pertolongan Allah yang Allah datangkan ke rumah kita. Begitu semua hal. Semua makhluk ini dikendalikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Maka kita ini menghadapi makhluk apa saja, hati kita kepada Allah. Menghadapi lawan, hati kita kepada Allah. Lawan itu juga hanyalah makhluk-makhluk Allah. Menghadapi teman, hati kita kepada Allah. Teman tidak bisa menolong kalau Allah SWT tidak menghendaki. Musuh tidak bisa membahayakan kalau Allah tidak menghendaki. InsyaAllah malaikat istiqomah iman. Waktu ngaji, hatinya kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu.
Karena walaupun ngaji, kalau Allah tidak kasih pertolongan juga nggak tambah ilmunya, tambah ngantuknya saja. Makan, doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah makanan ini buat kita. Ini makan tuh hatinya kepada Allah. Makanan ini bergizi atau tidak bergizi, bervitamin atau tidak bervitamin itu nomor 10. Yang penting Allah tuh nolong kepada kita. Kalau Allah nolong kita, minum air juga sudah cukup. Kalau Allah nggak nolong kita, walaupun makan sate gulai tambah sakit. Apa saja hatinya kepada Allah. Ketemu orang hatinya kepada Allah. Assalamualaikum, semoga Allah selamatkan kamu. Waalaikumsalam, semoga kamu juga diselamatkan oleh Allah. Hatinya kepada Allah. Masuk kampung, hatinya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan kampung ini, kebaikan orang kampung ini. Jauhkan dari aku keburukan kampung ini, keburukan ahli kampung ini. Ini namanya istiqomah iman. Salah satu bentuknya doa saja. Ini salah satu bentuk dari istiqomah iman itu doa. Apa-apa doa. Apa-apa dimulai dengan bismillah. Nah, bismillah itu maknanya doa juga. Mengingati Allah, maknanya berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Apa saja yang dimulai dengan bismillah nanti barokah. Yang tidak dimulai dengan bismillah kurang barokahnya. Yang kedua, istiqomah amal. Ya, amal itu mesti istiqomah. Dimulai sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, baca Quran, zikir pagi petang. Istiqomah amal. Amal itu kalau istiqomah lama-lama menjadi sifat, merubah hati. Kalau sudah merubah hati akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalau amal itu belum merubah hati, itu belum memenuhi syarat untuk mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah yang ghaib. Sebagaimana pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, para wali itu belum. Jadi kalau amal itu sudah merubah hati, itu baru. Bentuk merubah hati itu minimalnya apa? Waktu amal suweneng, itu tandanya itu mulai merubah hati. Sholat itu senang. Bagaimana tidak senang menghadap kepada Allah, pencipta alam semesta. Jadi menghadap raja, menghadap presiden gembira. Menghadap pencipta alam semesta tidak karuan gembiranya. Sholat itu senang, puasa itu senang. Itu berarti amal itu sudah mulai merubah hati. Kalau amal itu masih dipaksa-paksa, itu namanya baru latihan. Itu juga sudah bagus, tapi baru tahap latihan, belum merubah sifat. Insyaallah mulaikan istiqomah amal, kemudian istiqomah akhlak. Orang buat jahat, orang buat baik sama kita, kita tetap buat baik terus. Karena apa? Kita ini berbuat baik supaya dapat ridho Allah. Orang nggak berbuat baik bukan urusan kita. Terus berbuat baik terus.
sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, dilempari batu pun tetap mendoakan kebaikan. Namanya istiqomah apa? Akhlak. Supaya kita ini istiqomah iman, istiqomah amal, istiqomah akhlak, kuncinya istiqomah dakwah. Nah, ini kuncinya. Kalau kita ini dalam suasana dakwah terus-menerus, akan mudah istiqomah iman. Assalamualaikum. Karena dakwah itu khasiatnya itu untuk supaya orang itu ingat pada Allah, bergantung pada Allah. Kalau kita ini istiqomah taklim, lama-lama istiqomah amal. Nah, taklim itu senantiasa menyemangatkan kita untuk amal. Kalau ingin istiqomah amal itu harus istiqomah taklim. Kalau kita ini ingin istiqomah akhlak, membiasakan diri di dalam khidmat. Pokoknya di mana aja khidmat aja, nanti lama-lama akhlaknya baik. Akhlak baik ini mahal semuanya kan. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita maafkan. Kalau dia berbuat jahat lagi, maafkan lagi. Berbuat jahat lagi, maafkan lagi. Sampai kapan? Nabi mengatakan orang yang senantiasa memaafkan kejahatan temannya masuk surga tanpa hisab. Sampai kapan memaafkan? Sampai kamu masuk surga tanpa hisab. Nah, supaya kita istiqomah dakwah itu bagaimana? Supaya istiqomah dakwah, pertama kali harus kita pentingkan dakwah ini. Dakwah ini kerja kalau nggak dipentingkan tuh melayu, hilang. Nah, dakwah ini harus dipentingkan, bukan hanya dikerjakan, dipentingkan. Dakwah itu dikatakan dalam Al-Quran jihad dan kabiro, jihad besar, perang besar. Kita ini mau makan, makanan sudah siap, tahu-tahu datang perang, ada tentara mau nyerbu kampung kita. Kira-kira kita tinggalkan makannya apa? Nanti aja lah kita hadapi. Makan dulu, apa kita hadapi musuh itu? Kita hadapi ya. Nah, makannya nanti kan nggak jadi. Gimana? Nah, kalau terus makan malah ditembak, mampus kamu. Tidur nyenyak, ngantuk, musuh datang, gimana kira-kira? Nanti aja kalau sudah seger, apa langsung jerantal? Gimana? Jerantal. Kalau nggak jerantal, tuh mbak mati kamu. Wah, saya masih males pak. Musuh datang loh. Capek, masih capek. Kok capek? Nggak ada capek itu. Nah, Allah gambarkan dakwah itu seperti itu, jihad dan kabiro, wa jahidhum bihi jihad dan kabiro. Maka dakwah itu harus dipentingkan. Kalau nggak dipentingkan nggak jalan. Musuh datang, kita masih makan, sudah kampung dibiakar semua, anak istri disembelih semua, baru selesai makan. Ya, kita hadapi sekarang sudah selesai. Maka semalakan Allah Ta'ala pertama kali kita pentingkan. Kemudian yang kedua kali senantiasa kita doa. Ini yang lebih penting lagi nih. Karena kalau Allah nggak tolong kita, kita nggak akan bisa istiqomah. Kemudian yang ketiga semalakan, kita dalam dakwah ini yang kita pikir hanya akhirat saja. Jadi amir, jadi makmur, jadi pimpinan, jadi bawahan, jadi keset, nggak penting. Yang penting
saya masuk surga. Nah, gitu. Kalau dakwah yang dipikir dunia, maka mudah tersinggung. Saya kok nggak dijadikan amir toh? Nah, saya kok nggak dikasih bayan? Saya ini pinter loh bayan. Nah, saya ini orang lama kok nggak diajak musyawarah. Nah, kecewa terus, marah terus, akhirnya nggak bisa istiqomah. Tapi kalau orang yang dipikirkan akhirat, jadi istiqomah, nggak kecewa. Nah, insya Allah kan. Kemudian supaya istiqomah ini kita harus dalam suasana. Kalau orang itu kalau nggak dalam suasana susah untuk istiqomah. Suruh istiqomah macul, tapi nggak ada sawah. Bagaimana mau istiqomah? Kalau ingin istiqomah macul, ya harus dekat dengan sawah. Kalau kita ingin istiqomah dakwah, ya harus senantiasa dalam suasana dakwah. Bagaimana suasana dakwah? Mahalah, halakoh, markas, musyawaroh. Mahalah, halakoh, markas, musyawaroh. Nanti kita dalam suasana akhirnya istiqomah. Dan supaya mudah istiqomah ini kita mesti harus satu hati. Orang nggak satu hati, nggak akan ditolong oleh Allah, akhirnya tidak bisa istiqomah. Mau ke masjid, wah nanti ketemu si Min itu saya sumpek, saya nggak jadi ke masjid. Mau keluar, kalau keluar dengan itu nggak mau saya, akhirnya nggak bisa istiqomah. Nah, istiqomah itu harus satu hati. Insya Allah malaikat. Nah, kalau ini kita buat ya istiqomah dakwah. Kalau sudah istiqomah dakwah, akhirnya istiqomah iman, istiqomah amal, istiqomah akhlak. Untuk memulainya, semulaikan Allah Ta'ala, kita latihan 4 bulan minimal. Insya Allah malaikat, supaya kita bisa istiqomah. Maka yang hari ini mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri belakang. Monggo. Al-istiqamah khairun min alfi karomah. Itu kata para ulama, istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Karena apa? Kalau kita ini istiqomah bukan 1000 keramat, berjuta-juta keramat akan datang. Istiqomah perkara yang paling penting. Kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, menghidupkan amal masjid. Untuk apa? Supaya itu istiqomah. Orang istiqomah dijamin oleh Allah sukses. Insyaallah malaikat. Sekarang kita mudzakarah bab istiqomah ini tadi malaikat. Nah, gimana? 3 3 4 4. Allah